Jadi kalau tanyakan bahwa anak itu ada anak RK, Anda meyakini bukan? Sampai sekarang itu bukan anak RK. Kenapa Anda punya keyakinan karena seperti RK itu? bukan suami dari Lisa, baik secara siri maupun secara KUA. Bagaimana mengaku itu anak? Kan tes DNA nanti bisa bicara lain. Ya, buat apa? Tidak ada kepentingan tes DNA. Harusnya terbalik dong. RK mengaku itu anak gue, harus tes DNA. Kalau ibunya enggak, apalagi dengan proses bahwa dulu adanya kayak jual belilah kira-kira. Acara ini dipersembahkan oleh pemanggilan, kita masih ke pemanggilan saksi-saksi lain. Barang bukti elektronik, kemudian juga barang bukti yang lainnya, ada kendaraan dan yang lainnya. Kalau pokoknya motor lah, saya nggak hafal merek itu. Saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Minta tanggapannya terkait yang lagi ramai Pak, gimana Pak? Pakai ahli hukum kan, dan tim hukum aja. Yang paling melanggar adalah enggak Bu. Itu longsor, sampai longsor. Ya itu udah terbelah. Kang RK memang identik dengan Jawa Barat karena Kang RK orang Sunda ya. Tetapi dari sisi kemampuan kepemimpinannya, sebenarnya Kang RK itu wajah kota. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Panggung politik yang terkini curi perhatian gubernur terdahulu dan yang kini menjabat jadi sorotan di Jawa Barat. Ridwan Kamil tengah dibidik kasus dugaan korupsi di Bank Jabar Banten dan yang luar biasa, skandal pribadinya. Sementara Deddy Mulyadi dikritik karena demi citra, kemudian ia tebar pesona. Akan kemanakah kasus perjalanan hukum RK dan apakah Deddy Mulyadi, kasus apa yang disampaikan, apa yang terlihat saat ini adalah murni atau rekayasa? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan undang panggung Rakyat Bersuara. Saya akan panggilkan. Terima kasih kepada Bupati Purwakarta, Bung Saiful Bahri bin Zen, Om Zen. Silakan Om Zen. Panggilnya Om Zen ini ya. Langsung dari Purwakarta, Jawa Barat. Oke. Silakan, sebelah situ. Kemudian saya panggilkan praktisi hukum asli Indramayu, Jawa Barat, Bung Tony RM. Selamat malam Bung Tony. Malam, terima kasih Bang Aiman. Guru Besar Komunikasi Politik, Profesor Lely Aryani, Bunda Lely. Selamat malam Bunda Lely. Sebelah sini Bu, sebelah sini. Kemudian ada politisi Gerindra yang juga Ketua Umum Lisan, Bung Hendarsam Marantoko. Siap. Kemudian ada praktisi hukum. Ini kalau saya bilang praktisi hukum spesialis artis, Bung Farhad Abbas. Apa kabar Bung Farhad? Lama nggak berjumpa ini. Rambutnya udah beda sekarang. Apa kabar Bung? Baik. Maaf lahir batin juga. Kemudian pakar komunikasi politik Universitas Gadjah Mada, UGM, Bung Nyarwi Ahmad. Kalau Bunda Lely dari LSPR sebut ya. Teman juga. Oke. Terima kasih.
Tadi saya sempat menyampaikan bahwa kasus RK ada kasus di Bidik Bank Jabar Banten, BJB ya. Tapi ada yang luar biasa. Yang luar biasa adalah kasus skandal pribadi yang sekarang mengemuka dengan sangat luar biasa. Pertanyaannya RK, kalau bicara orang Indonesia ya, secara sosial, kasus korupsi, kasus hukum secara umum, meskipun korupsi ekstraordinari luar biasa, ternyata banyak yang kemudian muncul lagi. Tapi kalau bicara kasus asusila, susah tuh muncul lagi, apalagi bicara politik. Artinya karir politik RK dengan adanya kasus ini, Lisa Mariana, habis. Pertanyaannya, ia habis atau dihabisi? Ada yang mau jawab? Bung Farad, silakan. Itu memang niatnya kan untuk menghabisi Ridwan Kamil. Untuk menghabisi? Ya, karena peristiwa adanya orang nekat yang ibaratnya transaksional ya. Kemudian mereka melakukan perang media sosial, kemudian sampai mengajukan konferensi pers dengan menunjuk pengacara gitu. Agak aneh aja menurut saya, makanya saya nasihati lawyer-lawyer. Dalam kasus asusila atau kaitannya dengan ibaratnya prostitusi lah kira-kira begitu. Iya. Ya harusnya kan pembuktian dulu gitu. Dan tidak secara vulgar untuk mempermalukan. Karena Pak Ridwan Kamil ini adalah orang yang berpengaruh dan mantan gubernur, mantan wali kota ya. Nah kemudian mereka dengan menuduh hanya untuk mempermalukan aja gitu. Makanya saya bilang kok berani banget kalian. Tapi kan ada pertanyaan juga dari publik. Perlawanan dari Ridwan Kamil seolah nggak ada. Jangan-jangan ini benar. Kan itu pertanyaan publik. Ya kita lihat kalau bahwa perkara-perkara begini ini kan kalau makin dilawan kan makin viral kan mereka untuk mempermalukan. Tidak ada untungnya gitu. Diam. Jadi Anda menyaksikan bahwa ini benar-benar terjadi. Bukan, budaya Indonesia itu tidak seperti ini gitu. Nah, sedangkan persidangan aja itu untuk perkara-perkara yang menyangkut anak di bawah umur, asusila, pemerkosaan itu tertutup gitu. Nah, ini vulgar, terbuka, konferensi ini pers. vulgar sengaja dan menggunakan jasa lawyer loh. Nah, makanya gimana kalau misalnya ternyata tidak benar? Kan jelas bahwa ada keterangan saksi bahwa mengatakan bahwa dia umur 21 baru habis haid. Ya kan, habis haid itu berarti nggak mungkin. Kemudian ada percakapan dia dengan teman, pengakuan yang secara terbuka bahwa mungkin dia nggak mungkin mengandung, nggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ya, itu saya belum tentu pastikan. tergantung siklus itu kan. Ya, bukan masalah siklus kalau namanya waktu nanti perempuan yang bisa 1 menjawab. ke 14 ya dokter kan. Ya. Saya punya pengalaman juga karena saya punya program waktu pernah berumah tangga dulu. Ya. Nah, kemudian ada pernyataan mewah bahwa dia pernah hamil dengan laki-laki lain, ada chatnya juga. Tujuannya adalah materi. Nah, dia tidak menyadari. Ini boleh aja orang mengatakan bahwa dia pertama kali perawan. Nanti di dokter kandungan ketika diuji forensik alat kemaluan itu nanti akan ketahuan. Kapan orang ini perawan, tanggal berapa kali. Oh itu bisa ketahuan? Bisa ketahuan. Bukan hanya mengaku saya diperkosa. Saya pernah menangani satu perkara begitu juga. Jadi nggak sembarang mengaku bahwa saya pertama kali ketemu dengan Pak RK dalam keadaan perawan. Tidak kemudian, pernah dengan yang lain. Ya, kemudian menawarkan pakai kondom. Mana ada perawan? Ya, maaf ya. Mana ada seorang perawan bukan melakukan praktek tiba-tiba mau mengatakan pakai alat pengaman gitu. Nah, oleh karena itu dalam perkara ini jangan khawatir. Di negara sebelah juga Perdana Menterinya pernah dipenjara, makan di proses sidang dituduh sodomi tapi ternyata tidak terbukti dan bebas. Anda menilai bahwa pembuktian Lisa Mariana nanti akan sulit? Ya, Lisa itu kan sudah punya suami. Lisa udah punya suami? Udah punya suami, udah punya anak lagi gitu. Oh, sekarang makanya ini saya minta tolong hadirkan suaminya Lisa, hadirkan. Apa motivasi di sini? Kalau dia sebagai orang tua atau bapak baru daripada anak-anaknya Lisa, tidak mampu dan tidak mau membiayai anak ini, jangan dia saudaraan istrinya menggunakan pengacara kemudian menggunakan media massa. Apa kaitannya suami-suami kan setelah, kalau menurut keterangan Lisa nih ya, setelah punya affairs dengan RK, menurut keterangan Lisa, kan begitu? Enggak, Lisa ini katanya udah punya anak, tapi dia menikah dengan seorang seniman pembuat tato. Ada kan suaminya? Ada anak lagi gitu. Berarti dia sekarang berumah tangga dalam keadaan normal. Ya, sekarang. Ya. Kalau saya jadi suami yang baik, benar, ketika istri saya ngaku bahwa anak yang dibawa itu adalah anak pejabat gitu, saya marah. Apalagi digembor-gemborkan. Itu kan tanggung jawab bapak sambungnya gitu. Ini diam gitu. Jadi menurut saya ada konspirasi antara suaminya dengan istrinya, termasuk dengan lawyer-lawyer ini gitu. Entah itu apakah motivasinya uang atau untuk menghabisi RK secara politik? Motivasinya adalah uang. Kalau memang uang. dia serius ya, mau teriak tes DNA, dia laporkan aja pidana.
perbuatan cabul umpamanya atau prostitusi, mana germonya, silakan, belum daluarsa kok. Nah, tapi karena memang yang namanya hubungan suka sama suka itu kan tidak dilarang. Nah, kalau dia memang jual diri, yang namanya orang jual diri itu ya udah transaksional selesai. Bukan tiba-tiba mengaku hamil dan menuntut orang yang menggunakan jasa itu untuk mempertanggungjawabkan sebagai ayah gitu. Nah, ini terjadi karena kebetulan Pak Ridwan Kamil orangnya kan jarang dengan perkara yang seperti gini. Mungkin dia tidak berpengalaman menghadapi karena mau baik buruk begitu adalah wanita yang nekat mengatakan ini anak lu, dia nggak bisa jawab, tetap orang mengatakan benar gitu. Awalnya saya sih berpikir saya benar. Begitu saya lihat pernyataan dia umur 21 habis haid langsung berhubungan. Nggak masuk akal itu. Ya nggak masuk akal gitu. Jadi kalau dia memang nakal ya nakal aja. Dan itu adalah sanksi moral sosial dan diakui kok di Indonesia. Lu nikah di luar nikah ya anaknya bukan tidak berhak mendapat pendidikan, bukan tidak berhak mendapat kehormatan tetap. Walaupun memang ada putusan MK mengatakan hak keperdataan itu bisa dibuktikan. Jadi kalau tanyakan bahwa anak itu ada anak RK, Anda meyakini bukan? Sampai sekarang itu bukan anak RK. Kenapa Anda punya keyakinan karena seperti RK itu? bukan suami dari Lisa, baik secara siri maupun secara KUA. Bagaimana mengaku itu anak? Kan tes DNA nanti bisa bicara lain. Ya, buat apa? Tidak ada kepentingan tes DNA. Harusnya terbalik dong. RK mengaku itu anak gue, harus tes DNA. Kalau ibunya enggak, apalagi dengan proses bahwa dulu adanya kayak jual belilah kira-kira. Bukan kan begini. Misalnya dia tidak mengakui, RK tidak mengakui. Tapi kemudian ketika tes DNA kan itu akan terbukti misalnya. Ya, ataukah tidak terbukti, nanti kita nggak tahu. Ya buat apa? Kalau saya juga kalau ada 5.000 orang mengaku DNA, saya nggak mau juga. Kecuali mamanya nih, pernah terjadi perbuatan apa, ada pidananya, kemudian dilaporkan. Nah, untuk membuktikan itu atas perintah penyidikan. Boleh-boleh saja, tapi kalau hanya heboh-heboh di media sosial nggak ada gunanya. Dan saya udah pastikan bahwa pengakuan orang itu kan nggak bisa diulang 2 kali gitu. Termasuk, pemerasan dong ini jadinya. Ya, menurut saya ini pemerasan. Anda menduga ini pemerasan? Pemerasan, karena dia pernah menerima uang gitu. Kalaupun Pak Ridwan Kamil pernah memberi uang kepada wanita ini, ya mungkin karena dia sebagai gubernur dan dia mungkin ditipu, bilang dia masih mahasiswa, ternyata tidak digunakan untuk sekolah. Dan itu tidak ada kaitannya dengan anak itu. Dan biasa aja daripada ribut, mungkin dia pernah ya namanya orang hilap kan, saya tidak membantah kan nama hubungan pribadi. Tapi sepanjang tidak ada bukti, tidak ada saksi, tidak bisa. Tidak bisa dia mengaku bahwa aku pernah tidur 2 kali begini-begini, nggak bisa gitu. Nanti dia ketika dia diperiksa, dites sama dokter ahlinya, nanti ketahuan kok. Dia perawan usia berapa, ketahuan. Oh itu bisa kelihatan? Pasti ketahuan. Dan bisa ketahuan dia minggu lalu habis berhubungan dengan laki-laki ini, kalau misalnya dia mengatakan ini masih bisa ketahuan. Karena satu kasus saya dulu nggak percaya. Dalam rentang seminggu bisa? Bisa ketahuan, dari kapan lecetnya seminggu ini ketahuan sama dokter ahli. Sampai berapa waktu ke belakang itu bisa dilihat oleh dokter ahli? Sampai pertama kali dia perawannya umur berapa ketahuan. Oh itu bisa di-trace semua? Ya orang meninggal aja berapa jam sebelum bisa dihitung kok sama mereka, apalagi hanya cuma selaput gitu. Anda yakin itu? Itu bisa? Yakin, bukan hanya keriput yang punya usia, selaput juga punya usianya gitu. Oke, luar biasa. Ada perbedaan pendapat? Silakan. Bunda Leli dulu, kayak yang perempuan ini. Ya, kalau saya tidak mau masuk ke wilayah yang bersifat medis atau hukum ya, karena saya tapi keterlibatan perempuan dalam politik kadang-kadang menyebabkan seorang elit politik itu berada di tempat yang salah di waktu yang tepat. Enggak, tapi secara perempuan ini diduga pemerasan dan sebagainya, setuju? Ntar dulu, jadi berada di tempat yang salah di waktu yang tepat atau sebaliknya, berada di waktu yang tepat di tempat yang salah. Mungkin yang menimpa RK adalah salah satu dari hal itu, ya. Peristiwa ini bukan kali ini, Kang. Kang, bahwa sebetulnya di 2012 kalau tidak salah kita masih ingat hebohnya peristiwa yang terjadi pada politisi Golkar waktu itu. Dan kita hampir tiap hari membahasnya di TV waktu itu. Saya masih ingat pertama kali. Video yang tersebar ya? Video yang dengan inisial awal huruf Y waktu itu. Iya, kita nggak usah nyebut, tapi kita memori itu masih melekat di benak publik. Iya. Apa yang terjadi? Kemudian politisi itu ya seperti dihabisi. Meskipun dia berusaha bangkit, susah sampai sekarang pun susah. Betul. Tapi para koruptor bisa dengan serta-merta bangkit kembali. Makanya kadang-kadang dibilang harta tahta wanita. Padahal dengan jabatan politiknya dia mendapatkan tahta.
kemudian dia mengumpulkan harta, lalu dilengkapilah dengan wanita. Nah, persoalannya kan berputar seperti lingkaran setan di sekeliling itu. Apa yang terjadi pada Ridwan Kamil sampai detik ini saya tidak tahu benar atau salah, di mana benarnya, di mana salahnya. Cuma sebagai perempuan saya bilang, apa iya sih 2 bulan langsung tahu hamil, 2 minggu, bukan. Kan biasanya saya aja yang baru menikah waktu itu, 1 bulan pertama kok belum, masih mens sih gitu kan. Masih kosong gitu kan. Oh, karena Anda penyiar radio, mungkin ada gelombang suara, berhenti jadi penyiar, kata bapaknya gitu kan. Nah, dinamika semacam ini terjadi di perselingkuhan di panggung politik. Jadi ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa saya. Sekarang dia sudah almarhum dan saya ikut menemani dia mewawancarai pelaku-pelaku perselingkuhan di panggung politik itu. Jadi dia tidak mencari tahu mengapa orang berselingkuh, tapi bagaimana orang berselingkuh. Nah, yang kemudian menyeret elit-elit politik itu ke pusaran kasus yang kemudian menenggelamkan dia. Jadi fenomenanya yang terjadi dari hasil penelitian itu ada 2. Yang pertama hasil rekayasa, yang kedua memang ketidakkuatan iman dia gitu. Nah, inilah yang menyebabkan orang-orang, padahal kan di sekeliling dia selalu ada wanita-wanita cantik. Dari mulai umur 18 barangkali gitu kan, sampai umur berapa yang menggoda dia. Sepanjang dia tidak kemampuan untuk memanajerialkan dirinya sendiri, maka itu bisa menjadi alat propaganda politik. Jadi karena dia menjadi alat propaganda politik bisa menenggelamkan dia. Jadi apakah dia sengaja dihabisi? Bisa jadi. Bisa gitu jadi. Bisa jadi. Pertanyaannya kalau dihabisi sama siapa? Mungkin. Nah, jadi kemarin dalam banyak diskusi yang sudah kita lakukan membahas kasus ini, kita bilang banyak yang membela laki-laki kan. Oh Bu, laki-laki kan 90% pasti seperti itu katanya. Ada 1000 lelaki 2 yang jujur katanya. Ingat gak hasil penelitian Nike L. Tobing pada tahun 2004? Yang mengatakan 2 dari 3 lelaki mengatakan dia pernah berselingkuh. Tapi istrinya tidak tahu. Jadi beruntunglah istri-istri yang tidak tahu suaminya berselingkuh gitu kan. Nah, dan anehnya gitu, yang mengetahui itu adalah yang pelakunya adalah pejabat-pejabat publik. Yang zaman dulu fenomenanya bahkan lebih sadis lagi Kang Eman. Bahwa setiap pejabat misalnya ingin melakukan pemeriksaan ke suatu instansi, suatu tempat, itu yang disiapkan bukan hanya makanan, minuman, bukan hanya uang. Tapi juga di kamarnya sudah ditaruh. Di mana itu? Banyak itu. Yang jelas bukan boleh Indonesia. Buka Google. Bila dibuka Google. Yang jelas bukan Indonesia kan? Di negeri Konoha katanya gitu. Nah, artinya kalau orang yang masuk ke panggung politik harus bersiap-siap nih dengan skala skenario itu. Jadi Anda akan disodorkan dengan uang, dengan perempuan, atau dengan jabatan yang lebih tinggi. Silakan pilih. Anda akan mengelolanya seperti apa. Jadi apakah ia dihabisi? Itu pertanyaan yang harus kita jawab nantinya. Setelah kasus ini memang masuk ke ranah hukum. Bung Hendarsam tadi mau menyampaikan sesuatu, silakan. Ya, terima kasih. Mau menyanggah apa yang disampaikan oleh Bung Farhad atau apa? Ya, yang satu pertama hikmah daripada apa yang terjadi pada Pak RK ini bahwa memang tantangan dan godaan sebagai seorang pejabat publik itu sangat besar. Ya, jadi tantangan itu kan bisa terbagi 2. Ya, artinya apakah tantangan itu tantangan dan godaan itu dan cobaan yang dia hadapi saat ini itu bisa berasal dari dia sendiri atau memang di-create oleh orang lain. Kalau untuk kasus RK ini yang mana? Aduh, saya susah menyimpulkannya. Tapi saya melihatnya begini ya. Saya agak lumayan sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Bung Farhad. Ya, bahwa memang terlihat sekali 25 tahun lebih saya kurang lebih berpraktek ya gini, kita tahu lah ya. Saya juga sempat pegang beberapa artis. Pengacara kan? Pengacara sebagai bukan dokter kan? Kalau dokter nanti nggak tahu deh, masalahnya gitu kan. Bung Farhad juga tahu. Jadi cara-cara mentreatment ya, cara-cara untuk mencari gimmick-gimmick dalam perkara ini kan kita udah tahu lah ya. Caranya kayak gini. Jadi saya ambil contoh yang paling gampang tuh seperti ini, kayak gini ya. Kalau memang ini dianggap kasus pencabulan, perzinahan, yang harus dilakukan pertama kali itu adalah melakukan upaya hukum terlebih dahulu. Itu kalau yang mau benernya.
Jadi dia lakukan upaya hukum terlebih dahulu, baru kemudian dia bisa beberkan fakta-faktanya. Tapi yang terjadi kan tidak seperti itu ya, Bung Farhan, nggak gitu kan? Dia cuap-cuap terus kan? Dia memviralkan, ngomong. Karena dia mengatakan bahwa dia punya bukti dan kemudian publik akan melihat bahwa pihak Pak RK misalnya itu tidak melakukan perlawanan dengan sepadan. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi persepsi publik sudah terbentuk saat ini. Itu yang kita mau sekaligus bahas di sini. Ini yang ingin kita simpulkan, bahwa targetnya bukan target tentang masalah hukumnya. Targetnya adalah ingin mendowngrade Pak RK, kan seperti itu. Ingin patut diduga. Iya, ingin membawa masalah ini masalah ini ke masalah publik. Ya kan gitu kan? Ada ada tidak perselingkuhannya, ada tidak persetubuhannya, ada tidak persinahannya, ya kan? Di satu sisi Pak RK sudah menyatakan hal yang sebaliknya. Adakah semua itu? Tentu nanti kita akan bahas selepas jeda. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.